Pilkada itu sudah berjalan beberapa waktu yang lalu. Tentunya ada catatan-catatan, baik itu catatan positif maupun catatan negatif. Nah, kali ini kita ingin mengetahui apa saja catatan-catatan positif maupun catatan-catatan negatif dari seorang Titi Anggra ini. Jadi saksikan terus di sesi yang kedua ini. Kemarin kan kita Bangka Belitung kita nggak ada pilkada. Di Bangka Belitung itu ada 4 daerah yang sudah melaksanakan pilkada. Nah, untuk pilkada yang kemarin nih, Titi ada catatan nggak gitu? Yang paling penting, misalnya sebenarnya banyak catatannya, cuman yang menurut Titi yang paling penting gitu, yang menjadi evaluasi untuk berikutnya gitu. Yang pertama, kerangka hukumnya harus diperbaiki dan diperkuat. Kita kan pilkada di tengah situasi khusus ya, pandemi. Iya, tapi undang-undang undang-undang pemilihannya tidak diubah. Jadi pengaturan-pengaturan khusus itu mengandalkan peraturan KPU. Akhirnya kan banyak keterbatasan. Iya. Jadi satu, pemilu termasuk pilkada tentunya, dia akan tata kelolanya itu pertama kali ditentukan oleh kerangka hukumnya. Iya. Jadi kalau kerangka hukumnya komprehensif, tidak tumpang tindih, konsisten, maka siapapun yang akan melaksanakan, terutama penyelenggara pemilu, kontestan yang berkompetisi, itu akan lebih mudah di dalam mengelola pemilu dan ikut berkompetisi. Oh, berarti ada seperti kalau dari saya tangkap dari Titi ini kayak ada kodifikasi gitu ya, atau penggabungan dari dua undang-undang atau ya, gimana? Ini kan kita bicara pilkada dulu ya. Yeah. Jadi kemarin itu karena evaluasi 2020 pilkadanya di masa pandemi, tetapi undang-undangnya digunakan undang-undang untuk pemilihan di situasi normal. Yeah. Sehingga ada banyak hal yang tidak bisa dijangkau oleh undang-undang kita. Contohnya apa? Contohnya misalnya soal penegakan hukum terhadap pelanggaran protokol kesehatan. Itu kan ada cenderung saling lempar ya. Ketika ada pelanggaran, ya kan karena penegakannya tindak pidana umum, itu polisi dong yang lakukan. Sama gugus tugasnya gitu ya. Sama satgasnya. Gitu. Tapi kan masyarakat tahunya kalau di masa pandemi, di situ pengawas dan penegak hukumnya kan khusus. Iya, gitu. benar. Jadi itu salah satu contoh. Belum lagi misalnya di masa pandemi kita ingin lebih banyak menggunakan teknologi, tetapi undang-undangnya sangat terbatas di dalam memfasilitasi penggunaan teknologi ketika pelaksanaan pilkada. Jadi kalau kita ingin pilkada yang betul-betul berjalan maksimal, maka kerangka hukumnya juga harus dipersiapkan dengan baik. Kalau masalah bahwa pemisahan terhadap aturan itu pengaruh nggak gitu? Iya, pengaruh. Contohnya gini ya, saya beberapa kali diminta jadi ahli di Mahkamah Konstitusi soal perbedaan rekomendasi dan putusan di Undang-Undang Pemilihan. Karena kita itu memorinya masih di pemilu 2019. Kan Bawaslu kalau menangani pelanggaran administrasi produknya putusan kalau di pemilu 2019. Kalau di Undang-Undang Pemilihan kan ada dua. Penanganan pelanggaran administrasi produknya itu adalah rekomendasi. Tapi kalau yang TSM, pelanggaran administrasi yang terstruktur, sistematis, masif, itu produknya kan putusan. Nah, jadi ada perdebatan nih. Ada yang mengatakan karena Bawaslu mengeluarkan produk dari penanganan pelanggaran administrasi, walaupun bentuknya rekomendasi, KPU wajib ikut, tidak boleh memeriksa ulang. Tapi kan undang-undang mengatakan tidak. Pasal 140 menyatakan rekomendasi Bawaslu itu diperiksa dan diputus oleh KPU kan? Nah, hal-hal seperti ini harus disinkronkan. Sehingga tidak menimbulkan kebingungan. Karena kan kita ingatnya masih pemilu legislatif, pemilu presiden. Terbayang-bayang tuh kadang masih juga gitu. Baik kita di penyelenggara sering misalnya kita terutama di tingkat bawah nih Titi. Misal kita ada pengawas kecamatan. Jadi pembedaan antara pelaksanaan pilkada dengan pemilu terkadang sering berbarengan menggunakan undang-undang yang lama. Termasuk begini, kalau lagi pemilu legislatif presiden, petugas yang memutakhirkan data pemilih kan namanya Pantarli. Kalau lagi pilkada namanya PPDP. Padahal baru 2019 pemilu, sekarang sudah pilkada, tapi istilahnya sudah berubah-ubah. Orangnya sama juga biasanya. Nah, itu juga yang perlu diperbaiki sehingga satu
yang paling sederhana dari sisi nomenklatur, kan Bawaslu ini diselamatkan tanda kutip oleh MK, sehingga nomenklatur kelembagaan, lalu sifat kelembagaan, lalu jumlah personel itu kan oleh MK disamakan antara pemilu dan pilkada kan. Nah kalau tidak ada putusan MK 48, berarti akan ada beda-beda istilah. Di pemilu namanya Bawaslu, di pilkada panitia pengawas pemilihan gitu. Jadi minimal tuh dari satu, nomenklatur harusnya konsisten, kewenangan konsisten, lalu tata cara penanganan pelanggaran harusnya konsisten. Jadi karena kan pemilihannya sama-sama langsung gitu. Jadi kalau saya mendukung adanya pengaturan pemilu pilkada dalam satu naskah undang-undang atau yang disebut dengan kodifikasi undang-undang pemilu.